Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Azikin, Prodi 20 MP1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Supandi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan suatu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Adapun menurut Van Meter dan Van Hal mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama yaitu sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Yang kedua implikasi dan karakteristik, maka karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan masalah. Tahap implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat, agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh pembuat keputusan. Yang keempat yaitu monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih, kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan dengan memberikan informasi terhadap hasil kebijakan yang telah diterapkan. Kemudian yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahap-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Kemudian yang kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan semua mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu model integrat, menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan dan tingkatannya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dengan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifat-sifatnya juga dikategorikan baik. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik. Kemudian yang terakhir yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Kemudian yang kedua, faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan, termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Itu semua sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dan pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang diterapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.